Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferry Chandra dari Institut Setiami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila untuk memenuhi tugas di semester 1 yang dibimbing oleh dosen Bambang Sumantri. Untuk submaterinya ialah Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, jadi yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat atau dengan kata lain filosofia berarti philein adalah cinta atau pencinta atau mencintai. Sophia berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Jadi kesimpulan dari arti filsafat secara umum yaitu cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Dengan maksud berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Pengertian filsafat menurut beberapa filsuf. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab-sebab dan asas segala benda. Yang ketiga dari Marcus Tullius Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang menanggung usaha-usaha untuk mencapainya. Yang keempat dari Immanuel Kant, filsafat itu ilmu pokok atau pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang didapat dari yang kita ketahui, apakah yang didapat dari yang kita kerjakan, dan sampai di manakah pengharapan kita terhadap sesuatu. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau dengan artinya arti informal. Yang kedua, filsafat adalah sesuatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan, sikap yang sangat dijunjung tinggi, artinya formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau dengan arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep dengan arti analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau filsuf dengan arti aktual fundamental. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari proses perjualbelian atau proses berdagang. Yang kedua, sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana 1. Pernyataan
pedagang dalam butir pertama, yang kedua pernyataan prajurit dalam butir kedua, yang ketiga pernyataan wakil rakyat dalam butir keempat. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir ketiga merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar negara atau filsafat yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan atau berpatokan diri pada Pancasila. Ciri-ciri kefilsafatan meliputi: satu, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat sebagai spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Dan di sini ada beberapa alasan mengapa manusia memerlukan filsafat. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembang bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan, comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia, yaitu Soekarno, yang dituangkan dalam suatu sistem, yaitu Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Falsafah Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari. Landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem cabang filsafat yang berkembang di Barat. Falsafah Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu lain ontologis, lain epistemologis, dan lain aksiologis. Dari 3 dimensi tersebut memiliki arti masing-masing sebagai berikut. 1. Landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atau atas hakikat dan raison d'être
sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan, atau dengan kata lain, welfare state. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disistensikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila kedua Pancasila sek epistemologi sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda, Melpalotic divide et impera, menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal sek turun-temurun, pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi bulek ayedek pambuluh, bulek katode mufakat. Bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Oke, baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu landasan aksiologis. Aksiologis mempunyai arti nilai manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bremelt, aksiologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki 1. Tingkah laku moral yang berwujud etika. 2. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni keindahan. 3. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferry Chandra-Dianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.